Shalom. Berjumpa lagi kita di seri pengajaran firman Tuhan Yayasan Imamat Rajani bertempat di Kembe 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Saat ini kita akan belajar seri pengajaran firman Tuhan. Kita beri judul Harga dan Nilai Kerendahan Hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. Kita mulai dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali ketemu dengan, kalau kita lihat di medsos, kalau ada orang yang meninggal biasanya ada status berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tetapi di sini kita harus lihat bagaimana harga itu, berharga seperti apa, supaya kita di mata Tuhan, kalau kita sudah dipanggil, betul-betul kita berharga di mata Tuhan. Nah, kita akan bahas di sini bahwa kalau harga itu adalah apa yang Anda berani bayar. Ya, harga adalah apa yang Anda dan saya berani bayar. Sedangkan nilai adalah apa yang saya dan saudara dapatkan. Jadi nilai itu adalah apa yang kita dapatkan. Nah, di dalam hidup ini bisa bernilai dan bisa berharga saat saya dan saudara berani membayar harga terhadap apa yang kita mau dapatkan. Karena sesuatu yang bernilai tinggi jelas pasti ada harga yang sangat mahal. Jadi di dalam firman Tuhan juga dicontohkan di dalam Matius 13 ayat 44 sampai ayat yang ke-46 itu berbicara tentang kerajaan sorga yang berharga. Dalam ayat 44 dikatakan, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat 45, demikianlah pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. 46, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Jadi di sini ada nilai yang harus dia perjuangkan. Karena apa? Ketika dia mendapatkan sesuatu yang bernilai, dia menjual hartanya atau apapun dan dia akan membeli. Ya, karena harga itu ada harganya sehingga dia mendapatkan satu nilai. Nah, di sini kita harus banyak belajar bagaimana kita berharga di mata Tuhan. Sehingga kematian orang benar-benar berharga. Nah, ada di dalam Alkitab juga kita bisa lihat ada contoh-contoh yang tidak mau belajar tentang bagaimana harga dan nilai dari kerendahan hati. Kita sudah tahu Lucifer atau iblis atau setan. Di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 firman Tuhan berkata, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Kalau di terjemahan kita dibilang bintang timur putra fajar, tetapi kalau di King James Version ditulis Lucifer. Ayat 13 kita perhatikan, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Terus ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana Lucifer tidak belajar kerendahan hati, bahkan ada 5 kehendak yang dia sebut di sini. Yang pertama, dia hendak naik ke langit. Yang kedua, dia hendak mendirikan takhta. Untuk apa? Mengatasi bintang-bintang Allah.
Yang ketiga kehendaknya adalah dia mau duduk di atas bukit pertemuan. Dan yang keempat dikatakan, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Dan yang kelima, hendak menyamai yang maha tinggi. Tetapi kita lihat di dalam ayat 15, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi hati-hati kita ya, bagaimana nilai atau harga daripada kerendahan hati. Kalau kita tidak hati-hati di sini, maka nasibnya kita akan diturunkan ke tempat yang paling bawah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus belajar tentang harga dan nilai dari kerendahan hati itu? Kenyataannya ternyata lebih mudah dan sangat gampang menjadi sombong dan tinggi hati daripada menjadi rendah hati. Karena kita lihat Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita rendah hati, belum tentu besok, minggu depan dan seterusnya masih tetap kita rendah hati. Itulah sebabnya kita harus belajar. Karena kesombongan ya telah mengubah malaikat sempurna menjadi setan dan iblis. Kenapa saya katakan malaikat sempurna? Karena di dalam Yeskel 28 dijelaskan di situ bagaimana dia dilahirkan, di mana dia ditempatkan. Nanti Bapak Ibu Saudara baca Yeskel 28. Tetapi kalau kita rendah hati, kita bisa mengubah ya. Manusia bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi seperti malaikat yang taat kepada Tuhan karena mereka juga rendah hati. Ini yang harus kita pelajari. Makanya di sini Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar rendah hati ini kepada Tuhan Yesus. Karena dia adalah teladan yang rendah hati. Dalam Matius 11 ayat 29. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi pikulah kuk, pikulah firman Tuhan yang Yesus pasang. Ketika kita rendah hati, kita mau memikul firman, mengambil firman itu. Dan apa? Kita belajar kepada Yesus itu sendiri yang adalah firman. Kenapa? Yesus katakan, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi di sini kalau kita belajar kepada Tuhan, kita rendah hati karena Yesus adalah lemah lembut, maka jiwa kita tenang. Tetapi di sini untuk kita belajar rendah hati, tentunya kita harus lihat juga, kita harus mulai dengan yang namanya kerelaan-kerelaan. Belajar rendah hati harus dimulai dari kerelaan-kerelaan seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Tuhan Yesus pada kita untuk kita miliki. Nah, kerelaan seperti apa? Yang pertama kita lihat, ya, kita rela melepaskan apa yang harus dilepaskan. Orang yang rendah hati rela melepaskan apa yang harus dilepaskan. Di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi di sini Tuhan ya, dia sebagai Allah, dia adalah Tuhan itu sendiri, dan dia adalah Allah itu sendiri. Dia tidak memakai itu ketika dia datang, dia tidak mau menyetarakan dirinya sebagai Allah, tetapi apa? Dia mau untuk apa? Datang sebagai manusia. Dia tidak mempertahankan. Nah, dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, hidup kita jadi berat kalau kita tidak bisa melepaskan, bahkan kita menggenggam erat-erat apapun yang ada pada kita dalam hidup ini. Tetapi hidup ini menjadi ringan ketika kita rela melepaskan segala sesuatu yang harus dilepaskan, ya, terlebih apa yang Tuhan minta. Tinggal Bapak Ibu Saudara definisikan sendiri. Jadi kalau kita sudah pegang, ya, kalau diminta ya lepas. Makanya kalau Tuhan kita cuma pegang di tangan bisa terlepas. Tetapi kalau Tuhan kita pegang di hati sulit untuk terlepas. Ya kan? Makanya orang banyak kan begini. Saya dengar orang bilang begini. Paling sulit orang yang punya untuk melepaskan dari genggamannya. Soalnya apa?
Banyak orang katanya kalau dalam pergumulan, dia memegang erat-erat Tuhan. Dia takut kalau Tuhan tinggalkan sama dia. Dalam pergumulan, lebih banyak pergumulan, lebih dia tidak masalah. Tetapi yang dia takut kalau Tuhan tinggalkan. Karena dia nggak mau melepaskan. Tetapi itu yang positif. Tetapi yang bahayanya, kalau orang dia sudah diberkati, sudah sukses, kalau Tuhan tinggalkan bagi dia tidak ada masalah. Tetapi bahayanya kalau dia rugi di dalam dagang, bisnisnya dia kacau, dia matinya setengah mati dia katakan. Rasanya mau mati. Dia tidak peduli kalau Tuhan mau tinggalkan, tetapi dia rugi 10 juta, 20 juta, apalagi saat-saat ini, dia rasa dunia mau kiamat. Tetapi kalau kita tahu itu semua, bahkan kesehatan kita apapun, kalau Tuhan minta, jangan kita pegang erat-erat, jadi berat. Tetapi lepaskan itu semua sebagaimana Tuhan juga tidak mempertahankan miliknya yang harus dia pertahankan. Jadi di sini belajar sama Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus rela melakukan yang tidak favorit. Karena dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-7 dikatakan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, di sini kita harus lihat orang yang rendah hati, dia rela melakukan yang tidak diminati dan tidak menguntungkan untuk kepentingan pribadinya. Sebagai contoh, kalau dia mau melayani, ya, dia melayani yang tidak dilirik oleh banyak orang. Seperti yang bersentuhan langsung dengan yang namanya penilaian-penilaian orang atau yang bisa terkenal. Nah, ini juga yang kita harus lihat, yang tidak favorit juga di dalam pelayanan. Sebagaimana ya kalau saya analogikan, jadilah kita seperti akar pohon. Akar pohon itu dia menopang dan menghidupkan pohon itu. Walaupun akar ada di bawah dan dia kotor dan dia tidak terlihat dan tidak pernah dipuji, tetapi dia yang menopang pohon itu. Nah, ini juga yang kita lihat. Jangan sampai kita mau yang kelihatan-kelihatan, padahal panggilan kita justru yang Tuhan mau seperti itu. Nah, Tuhan Yesus juga melakukan itu. Di samping Tuhan Yesus melakukan hal yang favorit, dia melakukan mujizat-mujizat, tetapi dia juga melakukan hal yang tidak favorit. Buktinya dia mau puasa 40 hari 40 malam. Dan dia mau juga membasuh kaki-kaki daripada murid-muridnya. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 2 kan, dia ya membikin air menjadi anggur. Di dalam Yohanes pasal 12 bagaimana dia membasuh kaki murid-muridnya. Jadi di sini kita mulai belajar untuk bagaimana kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diminati orang tetapi berharga sekali di mata Tuhan. Karena di sini nilai dan harga yang sejati ya dimulai ketika kita mau melakukan dan melayani apa yang dipandang hina. Apa yang dipandang berat, tetapi itu justru sebuah rahasia besar dan bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga kita lihat, ya orang yang mau belajar nilai daripada kerendahan hati, dia rela menjalani jalan salib atau dia mau menderita. Di dalam ayat 8 dan 9 sampai 10 kita lihat, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi di sini ketika dia menderita menjalani jalan salib, apa yang terjadi? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Artinya ketika kita mau menjalani itu, orang akan melihat ada Yesus di dalam kita. Namanya ada pada kita. Sehingga apa? Orang akan bertekuk lutut ya melihat bahwa mereka tidak sembarangan, tidak main-main dan mereka menghargai
Di dalam nama itu bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, bahkan yang ada di bawah bumi. Dan ayat 11 berkata, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau kita rendah hati, ya kita mau menderita untuk kepentingan Tuhan, karena ada orang-orang yang harus diselamatkan, maka disitulah Yesus Kristus orang akan bilang dia adalah Tuhan dan untuk kemuliaan Bapa di sorga. Jadi orang rendah hati adalah orang yang mampu bertanggung jawab sekalipun dia punya kedudukan. Orang yang rendah hati, dia mampu bertanggung jawab sekalipun dia memiliki keahlian, karisma, tetapi dia tidak sombong. Dia tidak merasa penting, tidak merasa hebat, tidak merasa dibutuhkan. Nah, di sini ya kita akan masuk di dalam bagaimana praktek kita untuk melakukan di hadapan Tuhan ketika kita diangkat oleh Tuhan, ketika kita dipromosikan oleh Tuhan, ketika kita dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Mari kita lihat contoh di dalam Alkitab ya. Kita ambil di dalam ya Wahyu pasal 4 ayat 10 dan 11, di mana ada 4 sikap rendah hati di hadapan Tuhan yang kita akan belajar dari para penyembah, daripada 24 tua-tua yang di sorga. Di dalam ayat 10 dikatakan, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ini kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. 4 sikap hati di hadapan Tuhan yang harus kita lakukan dan harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita siapapun kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan. Nah, dalam 4 sikap ini yang pertama, kalau kita lihat dari ke-24 tua-tua ini, pertama kita lihat bagaimana ya mereka tersungkur di hadapan Tuhan. Jadi poin yang pertama yang harus kita lakukan, teruslah tersungkur di hadapan Tuhan. Tersungkur bukan sekedar sujud Bapak Ibu Saudara, tetapi bagaimana kepala kita sampai ke tanah, itu sampai tiarap. Nah, ini tersungkur ini berbicara tentang sikap hati. Mereka bukannya orang yang merasa hebat di hadapan Tuhan kalau kita lihat. Walaupun mereka mendapatkan kehormatan dari sekian miliar orang di bumi yang juga masuk sorga, tetapi mereka tidak merasa sombong, tetapi mereka selalu terus tersungkur di hadapan Tuhan. Artinya di sini mereka adalah orang-orang yang sadar diri. Jadi bagaimana dengan sikap hati kita di hadapan Tuhan? Berapa banyak akhir-akhir ini anak-anak Tuhan merasa hebat? Merasa segala yang dia capai adalah hasil usaha dan kerja kerasnya sendiri. Ini yang kita lihat. Merasa sombong, sudah merasa kaya, merasa pinter. Tetapi kalau kita lihat dengan 24 tua-tua ini yang kedudukannya sangat tinggi, mereka tetap tersungkur. Hati-hati kalau kita merasa kaya, merasa hebat, merasa pinter, merasa sombong, merasa sudah dipakai oleh Tuhan, dan merasa segala-galanya. Kita lihat Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku
dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, murid-murid Kristus, kita harus lihat, jangan kita merasa seperti apa yang diutarakan tadi. Tetapi Tuhan melihat kita. Kita banyak kekurangan. Ya, kita melarat sebetulnya. Kita malang, kita miskin, bahkan kita telanjang dan buta. Artinya di sini kita harus sadar kita ini penuh dengan kekurangan. Kalau bukan Tuhan, kita ya tidak bisa apa-apa. Jadi segala sesuatu pencapaian yang kita dapat atau hasil yang kita kerjakan, kita cuma alat, tetapi ada satu kuasa, ada satu kekuatan yang mendominasi untuk melakukan sampai terjadi apa yang kita lihat dan kita alami. Coba kita perhatikan di dalam Yesaya 26 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan, "Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami." Perhatikan, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan. Jadi kita cuma kerjakan, tetapi yang melakukan itu adalah Tuhan, yang menjadikan itu Tuhan. Kita hanya mengerjakan. Makanya kita tidak bisa sombong. Kita harus selalu rendah hati. Karena apa? Segala sesuatu firman Tuhan katakan, yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Nah, di dalam Lukas 17 ayatnya yang ke-10 itu juga diterangkan ya, bagaimana kita ini sebetulnya hamba-hamba yang tidak berguna, yang seharusnya apa yang harus kami kerjakan. Ya, Lukas 17 ayatnya yang ke-10 berkata, "Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Jadi apa yang Tuhan katakan kepada kita? Ya, di sini Tuhan minta tugas-tugas yang harus kita kerjakan, memang itulah yang Tuhan pilih. Kita jangan jadi jumawa, kita jangan jadi membusungkan dada untuk inilah hasil keberhasilan pelayanan saya atau pekerjaan saya, pencapaian-pencapaian saya. Tetapi ketika kita sadar ya, kita akan katakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Artinya, tugas yang berhasil dikerjakan, janganlah kita sombong Bapak Ibu Saudara. Jangan kita merasa hebat. Apalagi kalau kita bekerja, gajinya sudah besar. Kita merasa wah, kita yang menentukan segala sesuatu. Apalagi kalau Tuhan angkat kita menjadi kaya raya. Dan kita mulai membusungkan dada. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, itu adalah awal dari kejatuhan. Ingat, orang sombong bisa diganti oleh Tuhan. Kita harus berpikir ya, sebenarnya kan kita ini siapa? Tadinya kita apa? Sampai kita bisa dipakai oleh Tuhan. Sampai kita bisa dipilih oleh Tuhan. Tadinya kita apa? Sebenarnya kita ini hanya pemain cadangan sebetulnya. Tetapi mungkin karena ada orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan dan mereka jatuh sehingga kita dipanggil. Ingat, semua karena anugerah Tuhan. Artinya begini, lebih detak lagi di sini kita ini sebetulnya tidak dapat menguasai diri kita untuk bisa menentukan kita ini siapa. Contoh jantung yang berdetak, Bapak Ibu Saudara. Dapatkah kita berkuasa untuk buat dia berdetak?
kalau sudah berhenti. Padahal kita yang punya jantung itu. Siapa yang berkuasa? Bikin dia berhenti atau dia bikin berdetak lagi? Kalau sudah saatnya memang dia mau berhenti karena kehendak Tuhan. Artinya di sini kita tidak bisa apa-apa. Kalau bukan Tuhan yang mengerjakan. Jadi di sini orang yang rendah hati, ya teruslah dia, ya dia harus terus tersungkur di hadapan Tuhan. Yang kedua, ya kita perhatikan, terus melemparkan mahkota di hadapan Tuhan. Nah ini dia. Kalau kita perhatikan, ke-24 tua-tua ini, mereka sudah menerima takhta dan mahkota dari Tuhan. Tetapi mereka terus menyembah Tuhan. Bukan saja mereka tersungkur, tetapi mereka melepas mahkota. Mereka lepaskan mahkota dan mereka melempar. Mereka pisahkan ya diri mereka, dan mereka ketika mereka menyembah Tuhan, mereka harus tahu diri bahwa mahkota itu tidak mereka bawa-bawa. Kenapa? Mereka harus lepaskan atribut mereka yang diberikan oleh Tuhan ketika mereka menyembah di hadapan Tuhan. Tentang apa maksudnya mahkota ini? Kalau kita perhatikan orang-orang ini, ya, mereka bukannya orang-orang yang mengejar mahkota. Mereka tidak terobsesi mengejar mahkota, tetapi mereka sadar bahwa mahkota itu hanya sekedar upah, bukan sesuatu keharusan yang dikejar. Nah, mahkota itu juga seperti berkat, Bapak Ibu Saudara. Seperti kemuliaan. Ya, mahkota itu juga semua pencapaian-pencapaian, semua keberhasilan-keberhasilan. Maksudnya di sini bukan itu yang kita kejar. Jangan kejar mahkota, tetapi kejarlah Tuhan yang sumber pemberi mahkota itu. Mahkota juga bisa seperti ya tentang pujian. Mahkota juga seperti sanjungan. Ketika banyak orang bertepuk tangan, ketika banyak orang mengagumi, saya dan saudara harus tahu jangan pernah haus akan itu. Nah, berapa banyak ya orang akhir-akhir ini hanya berfokus mengejar mahkota. Mereka mengejar apresiasi, mengejar penghargaan, mengejar kehormatan, mengejar jabatan yang bagus. Di sini kita harus lihat Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ada dengan Tuhan, apalagi kita menghadap Tuhan, kita harus kembalikan kepada Tuhan semua mahkota itu. Lemparkan, pisahkan dari diri kita ketika kita menghadap dan menyembah Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh tua-tua. Tetapi pada prakteknya banyak dari kita sudah lupa. Kita tetap membawa atribut-atribut itu. Tidak mau memisahkan itu ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena mahkota kalau kita bawa itu yang menghalangi. Itu yang akan menghalangi kita tunduk di hadapan Tuhan dan kita menjadi rendah hati. Itu yang akan menghalangi. Coba lihat di dalam 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Kita lihat hari-hari ini ya, suka perang di medsos. Orang banyak mencari pujian di Facebook. Ya, paling banyak mereka cari like dan lain-lain ya, mencari subscribe yang banyak. Tetapi dengan cara-cara yang apa? Ya, mereka membawa
atribut-atribut sampai kadang-kadang mempermalukan nama Tuhan. Itu seringkali. Banyak juga sesama hamba Tuhan saling perang satu sama lain. Tidak mau bersatu. Kalau satu ada kelebihan, satunya mengumpat. Oh, itu bukan dari Tuhan. Oh, itu dari setan. Dan mengaku-mengaku dia adalah orang yang sebagai nabi, suara kenabian, dan mengutuk hamba Tuhan yang lain. Ya kan, kalau saya perhatikan ada begitu, ada kasus-kasus yang kita perhatikan kan, ada orang-orang yang lagi diikuti ya kuasa-kuasa penyembuhan, dan hamba-hamba lain mulai apa? Bersidang dan mereka menyatakan itu bukan dari Tuhan. Ada kan kalau kita lihat seolah-olah tuh mereka tuh diberi otoritas untuk menilai ini dari Tuhan, ini bukan. Padahal orang ini juga biar saja nanti juga kan dari buahnya akan kelihatan. Tetapi yang terjadi saling ngumpat. Padahal sesama anak Tuhan, sama-sama ya menghormati Yesus Kristus. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, ya, begitu juga di dalam pelayanan. Coba kita perhatikan, hati-hati di dalam pelayanan kalau sudah jadi pejabat, baik dia sebagai pejabat sekuler atau dia sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam organisasi kerohanian, even atau dia jadi pengusaha yang jadi pendeta, dan pendeta yang jadi pengusaha, kira-kira begitu kan? Atau dia menjadi selebriti yang hari-hari ini pendeta juga sudah jadi selebriti kan? Hamba-hamba Tuhan sudah banyak selebriti. Dan dalam kesehariannya kalau kita perhatikan, justru mereka meminta tempat kehormatan. Baik itu di gereja, baik itu di dalam pelayanan. Mereka meminta posisi tempat kehormatan. Beda dengan 24 tua-tua. Ini yang harus kita lihat. Kita harus perhatikan. Sebaiknya kita menjadi pelayan, melayani sekalipun kedudukan kita siapa, apa. Banyak, mungkin kalau di gereja jadi asar bisa. Ya, petugas persembahan mungkin boleh. Bisa tuh minta tolong bawa pengumuman dan lain-lain. Itu masih bisa banyak dikerjakan untuk melatih saya dan saudara menjadi orang yang rendah hati. Asalkan tempatnya yang benar. Jangan kita ya merendahkan diri di atas gunung. Tidak juga, tetap kelihatan. Nah, jadi pertanyaan di sini, adakah mereka melepas mahkota ketika mereka datang pada Tuhan? Ironisnya juga bagaimana dengan orang-orang yang biasa-biasa, tetapi gengsinya luar biasa. Mau menyembah Tuhan, ya, mau tepuk tangan, takut. Nanti apa kata orang? Kan ada bapak ini, ada ibu ini memperhatikan kita. Mau ngangkat tangan kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan. Mereka takut, karena apa? Mereka takut diperhatikan oleh orang lain. Ini mereka mempertahankan mahkota mereka. Mempertahankan mahkota mereka sebagai apa? Mungkin sebagai mantan pejabat, mantan sekretaris di jemaat-jemaat yang ada di organisasi, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara, namanya kerendahan hati itu juga kita belajar karena kerendahan hati itu juga masuk di dalam didikan Tuhan. Orang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan itu satu didikan. Coba kita lihat dalam Amsal pasal 3 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi merendahkan diri pun itu adalah didikan. Coba introspeksi diri. Siapapun yang mendengarkan dan ya mengikuti
siaran ini atau khotbah ini, coba introspeksi diri. Banyak kita perhatikan ketika disuruh mari kita memuji Tuhan dengan sorak-sorai, mereka enggak mau banyak. Nengok kiri, nengok kanan, ya, tepuknya cuma begini-begini. Saudara, kalau kita menyadari kita lagi menghadap Tuhan, memang Tuhan kita tidak lihat. Tetapi Dia melihat kita. Bagaimana sikap hati kita untuk bisa memuji Dia. Ketika disuruh menyembah, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Menandakan I surrender, kita menyerah. Ketika kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan kepada kita. Tetapi malu melihat bagaimana ya. Dan ini banyak terjadi dan banyak juga sudah kena kepada orang-orang yang tadinya kita kenal sebagai karismatik. Hilang karismanya. Karena apa? Mahkotanya. Toleransi dengan sesama empunya mahkota dengan yang lain. Oh, yang mereka yang punya mahkota yang lain, mereka tidak seperti itu. Kita harus ikut. Toleransi tidak enak. Di sini ada pejabat, mereka tidak biasa dengan yang begitu. Bapak Ibu Saudara, ingat 24 tua-tua itu, mereka tuh punya kedudukan yang sangat tinggi. Jadi sikap penyembahan juga adalah bentuk didikan Tuhan untuk supaya kita bisa menerima mahkota. Saya bisa contohkan begini. Di dalam pertandingan sepak bola ada 2 panggung yang berbeda. Tinggal kita mau pilih di panggung mana ya. Ya, yang bersinggung dengan didikan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam pertandingan sepak bola, panggung yang pertama adalah panggung penonton. Terus ada sosial media di situ. Panggung penggemar. Ya kan? Ketika begitu pemain berhasil memasukkan gol ke sarang lawan, semua penggemar, semua wartawan mengeluk-elukkan dan bersorak-sorai memuji. Nah, itu juga ibarat mahkota. Tetapi ada juga satu panggung, ya, yaitu panggung yang kedua yang berbeda. Ada panggung yang berbeda. Anda tahu, ketika selesai babak pertama, para pemain ya, para bintang-bintang lapangan, mereka masuk ke ruang ganti. Dan ketemu dengan siapa? Pasti mereka ketemu dengan coach, bertemu dengan pelatih. Apa yang dilakukan para pelatih terhadap mereka? Apakah mereka dapat pujian? Tentu tidak. Kalau kita bisa melihat justru mereka dimarahi. Mungkin mereka dia dengan kata kasar, apalagi kalau pelatih atau coachnya tidak tahu jaga mulut, mungkin bisa dimaki-maki. Padahal ini bintang-bintang yang dieluk-elukan oleh para fans, para penggemar. Tetapi ketika mereka masuk di panggung yang kedua itu, mereka bisa dimarahi. Oleh karena apa? Ditegur karena tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada, peluang yang lain seharusnya mungkin. Di babak pertama mereka bisa masukin 3 gol, tetapi hanya dapat 1 gol. Tetapi kita sekarang memilih, mau pilih panggung yang mana? Orang-orang bersorak atau kita tetap terus dididik oleh Tuhan, didisiplinkan oleh Tuhan? Supaya kita tetap menerima mahkota yang dari Tuhan. Sebagaimana ke-24 tua-tua. Ya kalau kita ya, saya contohkan satu lagi. Ada orang yang disiplin karena dia juga tokoh yang terkenal. Di tahun 80-an sampai tahun 2000. Itu seorang petinju ya. Petinju kelas berat. Mungkin ya sampai anak-anak juga pasti kenal yang namanya Mike Tyson. Mike Tyson ini adalah anak jalanan. Orangnya tuh masuk keluar penjara. Tetapi dia diambil, dia diangkat oleh seorang pelatih. Bagaimana pelatih ini mendidik dia dengan keras. Pelatih itu bernama Cus D'Amato. Dan Cus D'Amato ini berhasil ya membentuk Mike Tyson ini menjadi juara dunia. Karena apa? Dia latih dan dilatih lebih keras
dan lebih disiplin. Sehingga apa? Semua ya legendaris atau tokoh-tokoh yang dikenal di kelas berat pada waktu itu semua tumbang di tangan Mike Tyson. Karena apa? Dia betul-betul disuruh berlatih dengan disiplin yang luar biasa. Tetapi kita lihat perkembangan selanjutnya. Semakin Mike Tyson terkenal, semakin dia kaya raya, gaya hidupnya mulai berubah. Dia suka dengan dunia malam. Dia mulai mabuk-mabukan, ya, terlibat skandal persinahan dan lain-lain. Sehingga apa? Waktu latihannya sudah mulai terganggu. Dan ketika dia ditegur dan dia didisiplinkan oleh pelatihnya, oleh Chus De Amato, Mike Tyson tidak terima. Bahkan dia memecat pelatihnya dan dia mencari pelatih yang lain. Dan akhirnya, bagaimana nasib Mike Tyson? Dia bisa kalah KO waktu pertandingan di Jepang dengan orang yang dikatakan ayam sayur katanya menurut istilah daripada ya wartawan, yang nggak dibanggakan, yang tidak diharapkan, di luar ekspektasi, tetapi dia bisa pukul KO. Itu karena apa? Dia lebih memilih panggung pujian, panggung-panggung kehormatan daripada dididik oleh pelatihnya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mulai ya tadinya ya kita bangun dengan roh, kita betul-betul didisiplinkan oleh firman dan kita pegang teguh dan Tuhan mulai angkat. Tuhan angkat karena apa? Sudah ada karisma di dalam kedisiplinan dia dapat mahkota. Tuhan angkat dia tinggi-tinggi. Tetapi yang menghancurkan dia adalah karakternya. Karakter dari Mike Tyson juga menghancurkan reputasi dia. Begitu juga dengan hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang sudah dipakai oleh Tuhan, mendapat kemuliaan dari Tuhan. Mereka tidak mempertahankan kemuliaan itu yang didisiplinkan oleh Tuhan, yang selalu harus berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Tetapi mereka ya senang dengan pujian. Mereka tidak menolak ketika dipuji, bahkan mereka menolak ketika Tuhan mulai disiplinkan mereka. Ingat, karisma bisa membawa orang ke puncak. Tetapi karaktermu yang akan mempertahankan karisma itu di puncak. Jadi kalau karakter kita rendah hati di hadapan Tuhan, tetap memuliakan nama Tuhan, tetap berkibar nama Yesus. Karena karakter kita adalah karakter Kristus. Ya, yang walaupun dia rupa seperti Allah dan dia adalah Allah, dia tidak mempertahankan milik. Begitu juga dengan kita. Ingat baik-baik, 24 tua-tua itu terus dia tetap apapun ya menjadi posisi mereka. Dan yang ketiga, terus memperkatakan pujian bagi Tuhan. Jadi sikap hati yang ketiga yang kita bisa belajar dari penyembahan 24 tua-tua ini, terus memperkatakan pujian bagi Tuhan. Kita perhatikan ya, mereka tidak pernah komplain ke Tuhan. Tetapi justru mengeluarkan kata-kata pujian ke Tuhan. Banyak baru kita jadi ini, jadi itu, mulai komplain kepada Tuhan. Sudah nak mau memuji Tuhan. Coba lihat Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Garis bawahi senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Senantiasa adalah dalam segala hal. Suka atau duka, dalam keadaan masalah atau tidak masalah, dalam senang atau dalam kejepit apapun, ya, mereka senantiasa ya mempersembahkan ya syukur kepada Tuhan lewat puji-pujian kepada Tuhan. Mereka memperkatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Jangan kita kecewa. Dan jangan kita marah jika diizinkan Tuhan
melewati proses hidup ini. Karena kita semua, Bapak Ibu Saudara, harus melewati yang namanya Taman Getsemani. Harus juga melewati jalan salib. Ya, harus juga bisa apa? Melihat penderitaan di depan kita. Bahkan kita bisa alami. Tetapi kita harus rendah hati. Kita harus lebih bersuka cita. Memang agak sulit, tetapi disinilah didikan supaya kita rendah hati. Supaya apa? Kita ketika dipanggil oleh Tuhan betul-betul berharga. Kita harus lebih rendah hati, lebih bersuka cita. Belajar dari satu tokoh Ayub. Di dalam Ayub 6 ayat 10. Kalau Ayub bisa, saya dan saudara juga bisa, asalkan kita betul-betul mempraktekkan bahwa segala sesuatu itu dalam kontrolnya Tuhan, dalam kendalinya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, biarlah terjadi. Tetapi kalau Tuhan tidak izinkan, apapun yang diusahakan orang tetap tidak akan terjadi. Coba lihat ayat 6 ayat 10. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan, sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Ya, kita sudah tahu kalau kita baca bagaimana masalah yang dihadapi oleh Ayub. Diizinkan Tuhan yang pertama, harta bendanya dan anak-anaknya habis. Hanya ditinggal istrinya. Ketika diklaim lagi oleh iblis, bagaimana diizinkan oleh Tuhan, Ayub ditimpa dengan borok-borok, sakit penyakit, gatal-gatal dan sebagainya. Tetapi apa kata Ayub? Yang masih merupakan hiburan bagi Ayub. Bahkan Ayub melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Karena apa? Ayub tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Artinya di sini, orang-orang yang rendah hati, mereka yang sukses, mereka yang dapat mengubah penderitaan menjadi kemenangan. Apalagi dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Status kita sebagai anak Allah yang dipenuhi, yang diurapi oleh Roh Kudus. Ya, yang adalah Immanuel itu sendiri. Allah terus menyertai kita. Jadi kalau kita dapat masalah, Bapak Ibu Saudara, terus memperkatakan pujian kepada Tuhan. Jangan kita komplain, Tuhan di mana? Masih adakah Tuhan atau tidak? Apakah Tuhan sudah meninggalkan atau masih ada? Tetapi ke-24 tua-tua, apapun masalah mereka, mereka tetap mengatakan pujian kepada Tuhan. Kita terkadang kalau kita tidak terikuti kemauan kita, kita mulai komplain dan mulai duduk di meja, kita mulai hitung-hitungan, Tuhan saya sudah buat begini, saya sudah buat begitu, mana janjimu Tuhan? Terkadang kita bersikap seperti itu. Di mana kerendahan hati kita? Bagaimana kalau Tuhan uji kita dengan apa orang-orang di sekitar kita, seperti Ayub? Bagaimana kalau Tuhan proses orang-orang yang kita kasihani, anak-anak kita mungkin. Terus kita mulai komplain kepada Tuhan. Kok begini jadinya Tuhan? Tetapi kita ingat ke-12 murid, kalau kita tahu sejarahnya ya, mereka tuh tetap ketika mereka mau dieksekusi mati, mereka tidak pernah komplain kepada Tuhan. Ke-12 murid mati sangat mengenaskan. Tetapi mereka tetap memuji Allah, memuji Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang mereka kenal, dan bahkan mereka menyembah Dia. Karena mereka tahu
Tuhan yang mengizinkan itu semua terjadi untuk kemuliaan Yesus Kristus. Karena apa? Yesus juga menyelamatkan mereka dan kita, bukan karena mujizat. Tetapi Tuhan Yesus menyelamatkan kita karena pengorbanan Dia. Dia mau menyangkal diri. Kelahirannya Dia sangkal. Itu termasuk menyangkal diri. Tuhan seharusnya tidak perlu dilahirkan, tetapi Dia mau menyangkal diri. Tuhan tidak pernah mati, tetapi Dia mau jadi manusia untuk mati. Itu sangkal diri. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana dengan kita? Kita tahu bahwa Tuhan menyuruh kita untuk masuk ke jalan salib. Mempertahankan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Relalah kita menderita. Dalam apa? Ketika kita menderita, lebih baik kita memuji Tuhan. Karena kalau kita maki-maki, itu sulit sekali Bapak Ibu Saudara. Nggak akan dapat apa-apa. Kemarahan manusia tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Allah. Jadi kalau so marah, jangan marah pada Tuhan. Tetapi anehnya, kalau kita tidak tercapai keinginan kita, lebih dulu pikiran kita langsung ke Tuhan. Kan kalau anak-anak Tuhan, mana ini Tuhan? Kok tidak nyalain yang lain, tidak nyalain diri sendiri atau situasi? Kenapa ya harus dievaluasi atau bagaimana? Tetapi yang nyalain Tuhan yang kita salahkan. Padahal Tuhan yang menyuruh kita untuk begini dan begitu. Kalau kita salah, kita salahin Tuhan. Mari mulai rendah hati. Mulai saat ini, apapun yang terjadi kepada kita harus apa? Harus berhasil, harus sukses dari penderitaan menjadi kemenangan. Amin. Di sini yang harus kita lihat. Jadi, Bapak Ibu Saudara, hal yang keempat. Terus kita mempergunakan takhta dan mahkota dengan benar di hadapan Tuhan. Jadi kita terus menggunakan takhta itu atau mahkota yang Tuhan kasih, yang saya sudah utarakan tadi di depan. Kehormatan, kemuliaan, apapun itu ya, talenta, karisma yang Tuhan berikan, karunia-karunia roh. Terus kita pergunakan ya dengan benar di hadapan Tuhan. Ada buktinya ya, Tuhan tetap kasih kepada mereka itu. Buktinya ya, Tuhan tidak pecat mereka. Tuhan tidak ganti dengan yang lain. Mereka waktu menyembah, mereka meninggalkan takhta mereka. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, mereka punya takhta, punya mahkota. Tetapi apa ketika datang kepada Tuhan, mereka tinggalkan. Mereka tidak ya mempertahankan ya kedudukan mereka. Mereka melepaskan seragam mereka, katakanlah seperti itu. Entah dia jenderal kah, entah dia pejabat apa. Mereka tidak mau melebihi orang lain. Status kehidupan mereka, sosial mereka, mereka tidak mau menyombongkan diri. Beda dengan sekarang. Baru jadi ini, baru jadi itu, mulai bertengkar sesama yang lain. Menunjukkan bahwa tingkat kehidupan sosial saya lebih tinggi. Itu banyak yang viral-viral di media sosial kan? Iya kan? Baru jadi begini, baru jadi begitu, sudah mau begini dan begitu. Mengatur-ngatur. Padahal itu apa? Tuhan kasih. Apalagi Bapak Ibu Saudara anak Tuhan. Sebagai murid-murid Kristus, pangkatmu seperti apa, tetaplah rendah hati. Jangan menindas orang-orang yang di bawahmu. Karena Tuhan, Dia tidak pernah menindas kita. Bahkan Dia rela untuk ditindas demi kita. Jadi waktu mereka mulai menyembah, mereka meninggalkan takhta, mereka melemparkan mahkota. Dan selesai menyembah Tuhan, Tuhan kembalikan lagi takhta dan mahkota mereka. Kenapa?
Karena Tuhan melihat mereka bisa mempergunakan takhta dan mahkota dengan benar di hadapan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, mereka dapat dipercaya. Tetapi kan ada satu oknum yang namanya setan iblis atau Lucifer itu. Dia diangkat oleh Tuhan. Dia diberi takhta dan mahkota. Tetapi dia menjadi sombong dan dia memberontak. Mau menyamakan dirinya dengan Allah. Bahkan dia menghasut sepertiga dari malaikat di sorga untuk melawan Tuhan. Jadi kita tinggal lihat. Memang tidak menutup kemungkinan karena Tuhan sudah pernah memisahkan yang namanya keturunan kan. Waktu Kejadian 3 ayat 15 kan terjadi pemisahan toh. Mana yang anak-anak Allah dan mana anak-anak iblis. Kan keturunannya dan keturunanmu. Keturunannya akan apa? Menginjak kepala ular dan keturunanmu akan meremukkan tumit. Jadi memang pada saat itu memang Tuhan sudah pisahkan. Ada dua jalan, ada dua keturunan. Buktinya kan yang terjadi ya, Kain dan Habel kan. Kain mengikuti maunya iblis sehingga dia membunuh Habel. Kain mengikuti cara-cara yang disuruh oleh iblis untuk apa? Mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan pada waktu itu kan, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Adam. Sehingga apa? Dia diterima. Persembahannya Habel diterima oleh Tuhan. Tetapi Kain tidak diterima. Karena apa? Jalannya apa? Miring-miring dia mempersembahkan. Makanya asapnya juga ikut miring-miring. Segala sesuatu yang Anda dapatkan dari hal yang miring-miring, percuma tidak diterima oleh Tuhan kalau Anda mempersembahkan. Begitu juga dengan kita. Memang sudah ada ya dua ketentuan. Kita mau ikut yang mana? Mengikutnya firman Tuhan atau mengikut daripada setan? Karena kalau kita baca di dalam 1 Yohanes terus ditulis karena Kain berasal dari iblis. Itu ada ayatnya. Jadi kita tinggal mau ikut yang mana? Makanya sudahlah, memang sudah seperti itu sudah dibikin oleh Tuhan. Ada dua ketentuan, pemisahan. Dua keluarga dipisahkan. Keturunan sudah dipisahkan. Keturunan satu dan keturunan orang benar dan keturunan orang yang fasik. Kita lihat dalam 1 Korintus 4 ayatnya yang kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Tapi memang kita ketika dikasih oleh Tuhan, apapun yang Tuhan kasih, iblis paling suka untuk apa? Menunggangi, mencuri itu. Demi kepopuleran dia sendiri dan ya orang yang memakai itu. Tetapi mari kita dituntut dari pelayan-pelayan ini ya, sebagai pelayan-pelayan, bahwa kita dapat dipercayai. Saya dengar juga akhir-akhir ini, saya cuma dengar apakah benar atau tidak. Karena suka live streaming seperti ini, nggak sembarang kita untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaan tertentu. Apakah itu betul atau tidak, saya juga kurang ya. Cuma dengar-dengar orang-orang kalau saya lihat ikut streaming, mereka sudah tidak lagi menyanyi lagu-lagu yang baru, yang karena katanya sudah ada hak cipta. Bagaimana mungkin kita mau menyembah Tuhan? Kadang-kadang kan kata-kata saya sudah dengar, kalau suka-suka dengar dari worship leader atau para singer, mereka kalau mau minta lagu, mereka minta sama Tuhan. Lagu apa Tuhan? Sehingga keluarlah lagu ini untuk mereka bisa membawa di dalam pujian dan penyembahan. Tetapi akhir hari ini
mereka tidak bisa minta lagi. Karena ada kena undang-undang hak cipta yang membuat itu sadar. Talenta yang diberikan Tuhan kepadamu untuk bisa mencipta untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kantongmu. Wah, bahaya. Tetapi kalau Anda mau masuk di turunan yang dipisahkan untuk yang menjadi orang fasik, silakan Anda enjoy. Ketika itu langsung dikirim hak cipta. Bagaimana Roh Allah bisa ada bekerja di lagu itu? Padahal karyanya bagus. Saya cuma dengar seperti itu. Ya, kalau Anda yang dengar, cepat rubah evaluasi. Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Makanya firman Tuhan bilang, jangan sombong. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Anda akan jatuh. Anda akan tidak dilihat. Bahkan kalau Anda sudah pakai begitu, mana ada yang mau menyanyikan lagumu? Iya kan? Hanya Anda sendiri dengan kalanganmu sendiri kan? Jangan komersilkan. Tetapi Roh Allah, jangan sampai Tuhan datang, Tuhan membolak-balikan yang namanya bait Allah itu. Apa yang dia bolak-balikan? Penukar uang dan pedagang-pedagang merpati. Anda termasuk pedagang-pedagang merpati. Bait Allah udah kudus, tetapi dia harus menyucikan lagi. Bertobat Bapak Ibu Saudara. Jadi Anda bisa dipercayai. Tetap. Nah, banyak orang menyebut baik. Ya kan? Banyak orang menyebut baik, tetapi orang yang setia dan dapat dipercaya itu yang sulit. Untuk bisa dipercaya, batu ujinya apa? Apakah berkat? Apakah talentamu? Intelektualitasmu membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan dan membawa banyak orang untuk datang kepada Yesus? Atau berkat talenta dan semua apa yang Anda capai akan semakin menjauhkan engkau dari Tuhan dan orang-orang lain? Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, approval kita dekat dengan Tuhan bukan dilihat dari berkatnya. Karena kalau kita lihat kepada Abraham betul-betul kaya. Jadi di sini apakah berkat itu kita gunakan untuk Tuhan atau untuk diri sendiri? Apakah talenta itu kita gunakan untuk Tuhan atau untuk diri sendiri atau untuk organisasimu? Karena ketika Anda mulai melakukan untuk dirimu sendiri, untuk kelompokmu, apa kata firman Tuhan? Yesaya pasal 2. Yesaya pasal 2 ayatnya yang ke-11 dan 12. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Ayat 12. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Ini ancaman bagi kita. Sangat berarti kita mendapatkan hal-hal mahkota yang dari Tuhan. Karisma yang dari Tuhan, kelebihan, talenta dan lain-lain. Tetapi hati-hati. Ada ancaman bagi kita kalau kita tidak mempergunakan dengan benar. Ada satu ayat lagi, ayat yang terakhir kita lihat dalam Yakobus pasal 4. Ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?
Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Berbicara firman, mengagung-agungkan Tuhan, tetapi dia sedang berdiri menjadi musuh Allah. Karena apa? Dia menggunakan Tuhan untuk dirinya sendiri. Dia menggunakan Tuhan untuk kelompoknya. Karena apa? Dia mau bersahabat. Nasibmu akan seperti Kain. Jadi di sini hati-hati. Dunia menggoda kita. Dunia sangat memberikan kepada kita hal-hal yang betul-betul mempesona kita. Tetapi pada satu sisi, ketika kita ikut, kita memposisikan diri kita menjadi musuh Allah. Karena apa? Ayat 5 berkata, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Anda mendapatkan kuasa, mendapatkan mahkota, tetapi Anda hanya melayani dunia. Anda hanya melayani untuk kepentingan kelompokmu. Dan Tuhan cemburu hal-hal yang demikian. Kenapa Tuhan cemburu? Karena membuat Anda menjadi tinggi hati. Menjadi Anda disanjung dan dihormati, bahkan dipuji-puji. Hari-hari ini banyak orang mengambil kursi Musa katakanlah, atau tempatnya Tuhan. Mereka tidak mau menggiring manusia-manusia yang mau diselamatkan untuk dibawa kepada Yesus. Tetapi mau dibawa dulu, disortir. Dan tidak bisa lagi keluar. Kami mendapatkan pengalaman waktu mau pelepasan. Oleh karena mau dilepaskan, ditanya kami tidak boleh menurut gembala kami. Hanya gembala kami yang boleh dan organisasi kami. Padahal di situ dia sudah menderita. Saya katakan, sudah berapa lama Anda mengalami ini, serangan seperti ini? Oh, saya sudah bertahun-tahun. Anda sudah berapa lama melayani di tempatmu? Sudah bertahun-tahun. Kenapa tidak terdeteksi? Kenapa tidak dilepaskan oleh gembalamu? Oleh karena doktrin yang menguat kepada dia, sehingga dia takut untuk dilepaskan. Padahal kan yang namanya jabatan itu ada 5, karunia itu macam-macam. Yesus yang ada di tempat ini sama juga dengan Yesus ada di sana, tetapi fungsinya beda-beda. Iya kan? Mata cuma bisa menilai, melihat. Ketika mata melihat makanan, di sini merasa lapar. Jadi kalau mata lihat, biarlah mulut yang makan. Kalau mulut yang makan, biarlah perut yang kenyang. Jangan karena mata yang melihat tidak boleh dimakan oleh mulut, karena mulut yang makan tidak boleh disimpan dalam perut. Itu juga kita juga demikian. Syukur-syukur ada hamba-hamba yang lain yang Tuhan pakai untuk membebaskan anggota-anggotamu yang lain supaya kita menjadi satu. Memperlengkapi orang-orang kudus karunia-karunia itu. Tetapi hanya orang itu tidak mau, ya sudah. Kami juga tidak salahkan, yang kami sayangkan kenapa doktrin ini dibawa. Allah menjadi cemburu. Berikut ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ingat, orang congkak ditentang Allah, tetapi orang yang rendah hati dikasihani oleh Tuhan. Ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Artinya apa? Ketika dia mau mendompleng karunia-karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, kita hanya bisa lawan
kepada iblis dengan tunduk kepada Allah. Tunduk kepada firman. Jangan bilang karena kuasa kita sudah kuat, mengusir setan pontang-panting, Anda nggak bisa lawan dia. Yang Tuhan katakan hanya tunduk kepada Allah. Tuhan, hanya kepadamu ada tertulis, hanya kepadamu kusembah. Maka Anda tidak akan mendapatkan hal-hal yang akan menjauhkan Anda daripada Tuhan. Karena iblis dia paling licik, dia paling pendusta. Senjata dia yang paling ampuh adalah kelicikan dan mendustai. Maka dikatakan ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tangan disuruh tahirkan. Itu berbicara dengan apa? Apa yang kita kerjakan hari-hari. Perbuatan kita, tingkah laku kita hari-hari disuruh kita tahirkan terus. Kalau kita sudah salah di dalam kita melayani, kalau kita salah kita mengayomi, mendidik, memuridkan. Kalau kita sudah salah, mari tahirkanlah tanganmu, itu artinya kelakuan dan perbuatan-perbuatanmu. Terus kita harus menyucikan hati ini. Orang yang mendua hati, makanya Paulus katakan sunat itu hati. Sunat hati itu harus dipotong ketika keinginan mulai memuncul di hati. Keinginan mulai mempengaruhi supaya kita terlihat wah, dihormati, langsung dikatakan sucikanlah hatimu, sunat potong. Segala keinginan-keinginan yang bertumbuh liar di dalam hati harus disunat, itu namanya sunat hati. Yang muncul dari hati ini di luar kebenaran kita harus potong. Kita harus langsung penggal dia, tidak boleh dia bertumbuh. Sedikit aja dia bertumbuh akan mengganggu. Ya, karena akan menjadi mendua. Kita akan mendua hati. Berikut, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Artinya apa? Kita harus sadari kemalangan kita. Ya, jangan terlalu kita euforia dengan kemenangan-kemenangan. Tetapi lebih baik ketika masuk kepada satu fase keberhasilan, kita lebih lagi ada ratap untuk orang-orang lain. Ada tangisan untuk orang-orang di luar sana. Maka dikatakan dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita disuruh ganti. Ya, tertawa kita nanti ada saatnya kita akan tertawa di sorga. Tetapi kita menangis dulu di sini. Bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang banyak. Kadang-kadang keluarga kita tinggalkan, diutus ke sana ke sini. Belum di sana apakah kita kelaparan ataukah kita tetap sukacita. Jeripayamu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ini yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Dan ayat yang terakhir, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi supaya kita ditinggikan, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan Yesus lakukan, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus mengikuti apa yang dikatakan oleh Bapa sebelum dia melayani, ya kan? Dia datang kepada Yohanes, Yohanes, baptislah aku. Artinya pada waktu itu Yohanes pemegang mandat otoritas untuk melepaskan itu kepada Yesus. Dan Yesus tidak pantang petenteng, langsung melayani. Dia menunggu selama 30 tahun. Dia datang kepada Yohanes dan Yohanes katakan, bukankah aku yang harus engkau baptis? Tetapi apa kata Yesus? Biarlah itu terjadi, karena kita harus mengikuti kemauan dan kehendak Allah. Artinya apa? Merendahkan diri. Kalau Tuhan perintahkan, rendahkanlah dirimu. Dan ketika waktu itu
Nah, ada satu orang pun yang kenal Tuhan Yesus. Hanya Yohanes tahu sendiri, oh dia. Hanya Yohanes yang kenal siapa Yesus. Tetapi ketika dia merendahkan diri, Yesus contohkan. Dan ketika Yohanes membaptis, maka Roh Kudus turun atasnya. Dan ada suara berbicara dari sorga. Dan suara itu berbicara bukan kepada Yohanes, bukan kepada Yesus. Tetapi suara itu berbicara kepada orang banyak di situ. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya apa? Tuhan mengangkat, makanya nama Yesus dikenal di mana-mana pada waktu dia melayani, karena suara dari surga berbicara. Dan otoritas itu dia terima ketika dia tunduk kepada Allah melalui Yohanes Pembaptis. Jadi di sini rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Setia, ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau datang kepada kami melalui kebenaran-Mu. Kau mau mendidik kami untuk kami Tuhan melihat nilai dan harga dari kerendahan hati. Terima kasih Tuhan. Ajar kami, didik kami untuk selalu merendahkan diri di hadapan-Mu, bahkan di hadapan sesama kami. Kami tidak meninggikan diri siapapun kami, tetapi kami mau merelakan, melepaskan apa yang Tuhan minta kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah umat-umat-Mu Tuhan yang mendengarkan dan melihat program ini. Kuduskan mereka dengan kebenaran ini Tuhan. Dan biarlah mereka jadi seperti-Mu ya Tuhan. Rela mengorbankan diri untuk kami.
merendahkan diri di hadapan Bapa untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan Yayasan Imamat Rajani yang dengan setia selalu Tuhan membawakan kebenaran-Mu dimanapun sampai kebenaran itu sampai. Dan kami percaya Roh Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bekerja atas Yayasan Imamat Rajani. Pengurus-pengurus, ketua yayasan dan semua Tuhan, pembina dan semua Tuhan, Engkau kuduskan dan berkati. Lebih lagi Engkau angkat mereka Tuhan di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan akan menerima berkat daripada-Mu. Kami akan mengangkat tangan kami Tuhan sebelum kami menerima berkat daripada-Mu. Layakkanlah kami Tuhan berdoa untuk kesejahteraan daripada Israel. Diberkatilah Israel di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keamanan Israel diberkati, batas-batas tanah diberkati oleh Tuhan, ekonomi diberkati oleh Tuhan, keuangan mereka diberkati oleh Tuhan, kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus, roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Firman-Mu berkata, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Orang-orang yang mencintai Yerusalem mendapatkan sentosa. Terima kasih Bapa di surga, dan ini kami Tuhan menadahkan tangan kami kepadamu, dan kami menerima berkat daripada-Mu. Kasih daripada Bapa di surga, perantaraan daripada anaknya Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Ketika kita selalu melakukan persis apa yang dikatakan firman kepadamu, maka hidupmu bukan turun tetapi hidupmu naik. Engkau bukan menjadi ekor tetapi engkau menjadi kepala. Di dalam kebenaran firman Tuhan, engkau selalu berhasil untuk memuliakan Kristus Yesus Tuhan. Kami yang menerima berkat ini Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat ini. Haleluya. Amin.